Oke, kita lanjutkan matematika asik ya bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Di soal yang ke-16 ya. Soal 16, bulan lalu berat badan Budi 2 kali berat badan Doni. Berat badan Budi turun 10 kg pada bulan ini, sehingga berat badannya sekarang 25 kg lebih berat daripada Doni. Berapa rata-rata berat badan mereka sekarang? Ini cerita, soal cerita. Harus kita jadikan menjadi kalimat matematika agar kita bisa dengan mudah menyelesaikannya. Bulan lalu berat Budi, Budi saya singkat dengan B, adalah 2 kali berat Doni, berarti sama dengan 2D. Oke, kalimat selanjutnya, berat Budi turun 10 kilo, berarti B turun 10 kilo. Sehingga berat badannya sekarang 25 kg lebih berat daripada Doni. 25 kg lebih berat dari Doni. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat mereka berdua. Dari dua ini, kita bisa memasukkan B sama dengan 2D ini ke dalam pernyataan yang kedua. B-nya saya ganti dengan 2D, sehingga menjadi kurangi 10 sama dengan 25 ditambah D. D-nya kita kumpulkan ke kiri, ke ruas kiri. 2D dikurangi D, berarti tinggal 1D atau sama dengan D. Sama dengan negatif 10 pindah ke ruas kanan menjadi penjumlahan, berarti 25 ditambah 10, 35. Selesai. D-nya sudah ketemu 35. B-nya berapa? Ya tinggal kita masukkan ke sini. B kan sama dengan 2D, sehingga sama dengan 2 dikali 35. Sama dengan 70 kg. Beni 70 kg, sementara Doni 35 kg. Kita coba, apakah pernyataan ini benar? Kita cek saja. B sama dengan 2D, betul. Kalau B-nya dikurangi 10, apakah sama dengan 25 ditambah 35? Ini saya kurangi 10 sama dengan 60 ya. Oke, 25 ditambah 35, betul, sudah benar pernyataan ini. Berarti kita lihat ke pertanyaannya, berapa rata-rata? Berarti rata-rata adalah berat Doni, Beni ditambah dengan Doni dibagi dengan 2. Beninya adalah 70, Doninya adalah 35. Baru dibagi dengan 2, 105 ya. 105 dibagi dengan 2, 52,5. Selesai, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Cukup mudah sekali karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 17. Rian akan membaca buku latihan soal. Ketika buku tersebut dibuka, dia mendapati bahwa hasil perkalian dua halaman yang terbuka adalah 16.512. Jumlah dua halaman yang terbuka tersebut adalah, halaman yang terbuka pasti berurutan. Yang satu ganjil, yang satu genap, atau genap dulu baru ganjil. Itu konsepnya. Artinya, kita cari dulu dua halaman itu. Dikali kan, hasil kalinya adalah ini. Jika kita kesulitan mencari dari hasil pertanyaan ini, kita bisa langsung cek ke jawabannya. Di jawaban yang A, 257 itu adalah penjumlahan dari 128 ditambah dengan 129. Bilangannya berurutan kan? Yang B itu dari angka 127 ditambah dengan 128. Sementara pilihan jawaban yang C adalah 126 ditambah dengan 127. Dan pilihan jawaban yang D adalah 125 ditambah dengan 126. Ini semuanya adalah jumlah halaman yang berurutan ya. Halamannya keduanya adalah berurutan, tapi konsepnya di sini perkaliannya harus 16.512. Kalau kita lihat angka belakangnya, 8 kali 9, belakangnya sudah 2. Masih memenuhi syarat yang A. Yang B, 7 kali 8 itu 56.
belakangnya 6. Berarti B sudah salah. Karena satuannya 6. Yang ditanyakan harus satuannya 2. Yang C, 6 dikali 7, 42. Masih memenuhi syarat yang C. Di pilihan jawaban yang D, 5 kali 6, 30. Satuannya 0. Berarti D juga sudah salah. Tinggal pilih antara A sama C. Mudahnya ya, kalikan saja. 128 dikali dengan 129, apakah hasilnya 16.512? Gitu aja. Ya gini aja, ya tinggal sekali. 128 tinggal dikali dengan 129. Nah, selesai gini tinggal ya. 2, 72 kan? Simpan 7. Kemudian 18. Ditambah ini, tambah 7. 25. Simpan 2. 1 kali 9, 9 tambah 2, 11. 8 kali 2, 16. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Simpan 1, 5. Kemudian 1 kali 2, 2. Yang terakhir, 8 kali 1, 8. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Kita tinggal jumlahkan. 2, 11, simpan 1, 2, 10, 15, 5, simpan 1, 6, 1. Ya sudah, berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang A tentunya. Jika dikalikan hasilnya adalah 16.512, jika dijumlahkan hasilnya adalah 257. Pilihan jawaban yang A. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 18, Pak Amir atau disingkat dengan A dan Pak Banu yang disingkat dengan B mempunyai tanah yang masing-masing berbentuk persegi. Oke, persegi ya. Perbandingan luas tanah Pak Amir dengan luas tanah Pak Banu adalah, Pak Badu ya maaf, adalah 9 banding 25. Lihat gambar, ini gambarnya. Jika jumlah luas tanah Pak Amir dan Pak Badu adalah 850 meter persegi, luas daerah E adalah, yang ditanyakan adalah daerah E-nya. Oke, kita tulis saja di sini. Perbandingan antara Pak Amir, luas tanah Pak Amir dengan luas tanah Pak Badu sudah diketahui 9 dibanding 25. Di sisi lain diketahui jumlah tanah, luas tanah keduanya. Luas tanah Pak Amir dan Pak Badu adalah 850. Berarti di sini A ditambah B, jumlah tanahnya ya, sama dengan 850. Kalau perbandingannya adalah, ini ya kita jumlahkan perbandingannya, 9 ditambah dengan 25, 34. Ingat, 34 menjadi 850, di sini dikalikan dengan 25. Sehingga untuk mencari A ini juga harus dikali dengan 25. 9 dikali 25, 225. Sementara untuk mencari B juga sama, 25 di sini harus dikalikan dengan 25. 625. Luas tanah Pak Amir 225. Luas tanah Pak Banu 625. Di sini diketahui kedua tanah tersebut berbentuk persegi. Artinya sisinya adalah akar dari ini. Akar dari 225 itu adalah 15. Berarti panjang A di sini yang sisinya adalah di sini 15. Kemudian akar dari B atau akar dari 625 itu adalah 25. Sehingga panjang sisi yang bawah sini adalah 25. Yang ditanyakan adalah luas daerah E. Maka luas daerah E di sini berbentuk segitiga. Sehingga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah kita temukan 25. Tingginya sudah kita temukan 15 dari panjang tanahnya Pak Amir. Berarti di sini setengah dikali dengan 25 dikali dengan 15. Setengah kali 25, 12,5 dikalikan dengan 15, 187,5. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 19.
Sebarisan persegi dibentuk oleh ubin persegi yang berukuran sama. Panjang sisi dari masing-masing persegi satu ubin lebih panjang dari sisi persegi sebelumnya. Tiga persegi pertama terlihat sebagaimana pada gambar di bawah ini. Berapa selisih banyak ubin pada persegi ke 2020 dan ke 2019? Ini bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 10 detik ya. Tapi untuk bisa mengerjakan itu, kita akan berikan konsep dasarnya agar teman-teman memahami permasalahan seperti ini. Di gambar yang pertama, ini urutannya kan, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, dan ini adalah gambar yang ketiga. Di gambar yang pertama, itu terdiri dari 1 pangkat 2, artinya terdiri dari 1 pangkat 2 nilainya sama dengan 1 persegi. Di gambar yang kedua, di sini itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti perseginya ada 4, sesuai. Di gambar yang ketiga, artinya di sini ada 3 pangkat 2. Jumlah perseginya ada 9. Bisa dipahami. Artinya nanti di gambar yang keempat di sini berarti adalah 4 pangkat 2, yaitu 16. Sekarang kita fokus ke soal. Di soal adalah yang ditanyakan selisih banyak ubin persegi yang ke 2020 dan ke 2019. Artinya nanti cara menghitungnya adalah 2020 pangkat 2 dikurangi dengan 2019 pangkat 2. Ini. Kalau sudah tahu konsep ini, maka kita bisa selesaikan ini dalam waktu kurang dari 10 detik. Simak videonya selengkapnya ya. Konsepnya adalah seperti ini. Kita bisa menghitung ini 2020 dikali 2020 dulu. Kemudian dikurangi di sini 2019 dikali 2019. Tapi kelemahannya kita membutuhkan waktu yang lama. Butuh ketelitian juga. Tapi dengan cara spesial dari klub matematika, ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Yaitu 2020 dijumlahkan dengan 2019. Kemudian ini dikalikan. Penjumlahan dikali hasil dari pengurangan. Berarti di sini 2020 dikurangi 2019. Oke, inilah konsepnya. 2020 pangkat 2 dikurangi 2019 pangkat 2 itu sama dengan perkalian dari penjumlahan dan pengurangannya, gitu saja biar mudah. 2020 ditambah 2019 adalah 4039. Sementara 2020 dikurangi 2019 hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya adalah tetap 4039. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 20. Amir menulis huruf A, B, C, D, dan E dengan cara sendiri dari kiri ke kanan. Dia menulis huruf B sebelum C, tetapi setelah D. Dia menulis huruf D setelah E, tetapi sebelum B. Jika A adalah huruf keempat, bagaimana Amir menulis kelima huruf tersebut dari kiri ke kanan? Saya kalau ada pilihan jawabannya, bisa langsung kita eliminasi satu persatu gitu saja. Kalau tidak ada pilihan jawabannya, kita menggunakan cara yang lain. Misalnya di sini menulisnya adalah dia menulis huruf B sebelum C. Coba sebelum B-nya di sini sebelum C, tetapi setelah D. B sebelum C, yang ada B sebelum C. Semuanya sebelum C, oke bener. Tetapi B-nya setelah D. B-nya yang setelah D, B setelah D. B setelah D itu ada di A, bener. B-nya setelah D. Yang di B sudah salah, karena B-nya sesudah atau sebelum ya. B setelah D, oke masih bener C-nya. D juga masih bener. Yang salah sudah, yang B sudah pasti salah, karena B-nya sebelum D. Kemudian yang kedua, dia menulis huruf D setelah E. D setelah E. D setelah E. Salah. Ini D sebelum E. A menjadi salah. B, kita coba yang C. D setelah E ya. Di sini dia menulis D setelah E. D setelah E salah ya. Yang lihat yang D. D-nya setelah E. Ya ini berarti yang sudah salah.
A salah, kemudian B salah, C salah. Tinggal D saja yang belum. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Ini adalah cara jika pilihan ganda. Kita menggunakan cara eliminasi. Seperti itu ya. Demikian latihan sederhana ya, khusus untuk kumpulan trik dari Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih.